Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Masyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, mudah-mudahan penuh berkah bagi kita semuanya. Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Untuk menjalankan ketakwaan tadi, itu adalah hidayah dari Allah, Rabb kita semuanya, Rabbul Alamin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 tingkatan hidayah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Imam Ibnul Qayyim katakan bahwasanya yang pertama, ada hidayah itu yang sifatnya umum. Hidayah pada semua makhluk, pada manusia, pada hewan, dan setiap makhluk yang lainnya. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 1-3. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ada 4 hal di sini yang disebutkan dalam awal surat Al-A'la. Yang pertama disebutkan khalaqa, Allah itu menciptakan. Yang kedua disebutkan fasawwa, Allah itu menyempurnakan. Yang ketiga qaddara, menentukan kadar sebab maslahat dalam kehidupan dan aktivitas kita. Kemudian fahada, Allah beri petunjuk pada semua makhluk, pada manusia maupun hewan. Memberi petunjuk di sini sifatnya umum untuk manusia dan hewan dan makhluk yang lainnya. Kemudian ada lagi yang kedua, hidayah kita dapat penjelasan dan dapat petunjuk. Ada yang mengajarkan kita, ada yang menceramai kita, ada yang memberi nasihat-nasihat, ujangan-ujangan pada kita semuanya. Ini sebagaimana diberikan nasihat ini atau hidayah semacam ini kepada orang beriman maupun orang kafir. Siapa yang mampu untuk berdakwah, maka dia nanti menyampaikan kepada yang lainnya. Wa amma samudu fahadainahum fashabbul ama 'alal huda. Ini tentang kaum kafir. Adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Fahadainahum, nah, telah dapat petunjuk, artinya kaum Samud yang kafir itu, yang tidak beriman, mereka sudah diberikan penjelasan. Nah, fahadainahum di sini adalah kami berikan mereka penjelasan. Tapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada mendapatkan petunjuk. Maka kaum Samud diberikan penjelasan.
Nah, penjelasan di sini para jamaah sekalian, ada yang dengar dan ada yang tidak dengar. Ya, kayak khutbah Jumat kali ini, ada yang rungokke, ada yang cerita. Nah, ini adik-adik, pas khutbah Jumat meneng. Kalau enggak nanti Jumatnya sia-sia, tidak dapat Jumatan. Tidak dapat pahala Jumat. Padahal ada yang khotib di depan ngomong, nah itu, ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Nah, ini contoh kalau khutbah Jumat kayak gitu. Maka sudah diberikan penjelasan, berikan petunjuk, ada yang dengar, ada yang enggak dengar. Yang di depan cuma ngomong aja, yang dengar ya monggo, yang enggak dengar ya wes. Nah, ini kaum Samud kayak tadi, fadainahum, kami mengajarkan mereka, kata Allah, kami berikan penjelasan kepada mereka. Tapi mereka mau sesat, nggak mau ngambil petunjuk, mereka mau ngambil kesesatan saja. Lalu ada lagi hidayah yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, tingkatan ketiga adalah hidayah taufik dan ilham. Nah, disinilah titik perbedaan, orang ada yang menerima dan ada yang tidak. Hidayah ini diperoleh oleh orang-orang yang Allah cintai, Allah kehendaki, Allah sayangi. Dalam ayat disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yad'u ila daris salam, Allah menyuruh manusia ke surga. Nah, Allah ngajak manusia ke surga dan menunjukkan orang yang dikehendakinya. Allah beri hidayah, ilham, taufik pada siapa saja yang Allah kehendaki kepada ya jalan yang lurus tadi. Maka ada yang ngambil jalan yang lurus, berarti ada yang nggak ngambil, yang mengambil jalan yang lurus tadi. Nah, itulah orang yang dapat hidayah taufik, hidayah ilham. Namun ada sebaliknya, yang tidak mengambil petunjuk, dapat penjelasan, diceramahi, dengar khutbah, tidak dapat petunjuk. Mereka tidak dapat taufik. Ini sebagaimana disebutkan dalam ayat, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk. Ada orang yang enggak dapat taufik. Ada orang yang enggak dapat ilham. Ada orang yang enggak lurus-lurus. Padahal bolak-balik dengar ceramah terus, namun enggak pernah jadi baik dia. Innaka latahdi man ahbabta, ya engkau tidak bisa memberikan ilham, memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai wahai Nabi Muhammad. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah lah yang memberikan taufik. Taufik tadi petunjuk ke jalan yang benar, dia amalkan itu. Berarti kalau diomongi sholat, ya dia amalkan sholat. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang beri petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, hidayah yang ketiga ini tingkatannya adalah hidayah taufik dan ilham. Adapun yang keempat adalah hidayah di akhirat nanti, menuju surga atau neraka. Allah berfirman, usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Ini kepada penduduk neraka, ini Allah katakan kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah, berilah petunjuk, berilah hidayah kepada mereka ke jalan neraka. Artinya masukkan mereka ke dalam neraka. Sebaliknya pada penduduk surga Allah katakan, alhamdulillahilladzi, penduduk surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Petunjuk kepada apa? Kepada surga, untuk masuk ke dalam surga. Jadi ada hidayah
yang ngantar orang ke neraka, yaitu petunjuk untuk mengantar ke neraka, dan ada petunjuk untuk mengantarkan ke surga. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita sebagai manusia hanya pada batas memberikan penjelasan, seperti pada hidayah yang kedua, hidayah bayan wad dalal, yaitu memberikan penjelasan, ngasih ceramah, kasih nasihat, kasih khutbah. Namun hidayah itu Allah yang beri. Sehingga Allah katakan tadi di awal, kami sebut surat Yasin ayat 17, wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Kata Syekh Sa'di, tugas setiap utusan atau rasul hanyalah memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya. Sedangkan untuk memberikan hukuman bukanlah urusan para rasul. Jika dijelaskan itu diterima, maka itu adalah taufik dari Allah. Jika tidak diterima, belum dapat hidayah, maka rasul urusannya tak bisa berbuat apa-apa lagi, cuma menyampaikan saja. Sama seperti orang yang beri ceramah, tugasnya cuma menyampaikan. Ibnu Katsir juga katakan, utusan itu berkata, sungguhnya kami hanyalah menyampaikan apa yang mesti disampaikan pada kalian. Yang disampaikan, sampaikan saja. Oh ini halal, oh ini haram, oh ini maksiat, oh ini dosa. Oh kalau ninggalkan sholat itu dosa besar. Oh ayo para jamaah, mikir akhirat, ayo tindak masjid. Nah tugas khotib tuh kayak gitu aja. Sing nglakoni yo alhamdulillah, mboten ya ora masalah. Kata Ibnu Katsir, jika kalian taat maka kebahagiaan bagi kalian dunia dan akhirat. Jika tidak mau manut, kalian pun sudah tahu akibat jelek nanti di akhirat kelak. Tanggung dewe-dewe, urusan masing-masing. Kalau nggak mau nerima petunjuk ya urusannya sendiri. Ada majelis pengawasan, majelis pengajian, orang tahu mangkat. Ya, majelisnya orang-orang luar datang, luar panggang, luar warak. Tiang warak nggak datang, urusan masing-masing. Yang penting sudah disampaikan. Mau datang nggak datang, urusannya dewe-dewe. Sesok di akhirat Allah tuntut. Kok kowe orang ngaji? Kok kowe orang sholat? Kok jenengan boten tindak masjid? Wazan terus ada, namun orang tahu mangkat. Nah, azan cuma berkumandang saja. Ada yang berangkat, ada yang tidak. Urusan masing-masing. Dan Allah tegaskan lagi, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Petunjuk itu sampun jelas, kesesatan juga sampun jelas. Silakan milih, mau milih selamat atau milih sesat. Kalau mau milih selamat, ayo lakukan amalan ibadah, amalan kebajikan. Kalau mau ngurus dunia, ya monggo ngurus duniamu. Ya. Kalau mau ngurus ternakmu, ngurus ternakmu. Kalau mau ngurus urusan wisatamu, wisatamu. Urusannya dewe-dewe. Tapi siap tanggung jawab di akhirat sesok. Yang ngomong di depan cuma ceramai. Wes diomongi orang manut, ya wes nanggung dewe-dewe. Urusan masing-masing. Wa ma alaina illal balaghul mubin, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Selesai. Urusan masing-masing kita piyambak untuk mengurus urusan kita nanti di akhirat. Kalau mau manut ya alhamdulillah, boten manut siap nanggung. Masjidnya sampun sae, kurang apa coba ten warak. Fasilitas ibadahnya sampun lengkap. Pengawasannya jenengan bisa sinau terus nambah ilmu terus. Wong tiang saking luar warak wae rutin dari Jakarta juga datang, saking Surabaya yo hadir.
Ya urusannya masing-masing, jenengan boten manfaatkan, siap nanggung di akhirat. Karena tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak pernah kita itu dipaksa untuk masuk Islam, enggak. Tidak pernah kita dipaksa untuk sholat. Namun kalau diajak kok boten manut, siap tanggung masing-masing. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah al-aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.